Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim ataupun muslimah pasti akan mendapatkan ujian dalam kehidupannya di dunia ini. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Yang artinya Alif Lam Mim. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya mereka itu akan dibiarkan begitu saja tatkala mereka mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga jelas bagi kami siapa dari mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa dari mereka yang berdusta. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jadi ujian itu sesuatu yang pasti akan menimpa kita, baik itu berupa penyakit ataupun ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai ataupun musibah-musibah yang lainnya. Lantas kemudian apa yang semestinya kita lakukan tatkala kita mendapatkan ujian dalam bentuk musibah? Maka yang pertama, yang tentunya yang semestinya dilakukan adalah bersabar atas setiap ketetapan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan sungguh ketika seorang hamba bersabar, maka di sanalah pahala yang berlipat ganda dia akan pasti dapatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersabar dengan pahala yang tiada terhingga jumlahnya. Subhanallah. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan satu syarat, yaitu sabar. Dan ketahuilah, ketika kita mendapatkan ujian, lantas kita tidak bersabar, musibah itu tetap akan menimpa kita. Dan kita tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan pengampunan, dan seterusnya. Maka sebaliknya ketika seorang bersabar, maka di sanalah semua janji-janji Allah Subhanahu wa taala dia akan dapatkan. Bahkan dengan bersabar, itu akan lebih menjadikan musibah yang menimpa seorang itu terasa ringan. Kemudian yang kedua, yang semestinya dilakukan oleh seorang yang sedang tertimpa musibah adalah hendaknya dia selalu berhusnudzan, selalu berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, semestinya kita selalu berusaha menjaga hati kita. Sebesar apapun musibah yang menimpa kita, agar kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan pada diri kita ketika mendapatkan musibah, kita katakan, oh bisa jadi Allah Subhanahu wa taala dengan musibah ini ingin menggugurkan, ingin menghapuskan dosa-dosa saya. Dengan musibah ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala yang luar biasa kepada saya. Dengan musibah ini insya Allah Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat saya. Jadi selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala tergantung persangkaan hambanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Sungguh aku itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih." Rawahu Muslim. Yang artinya hendaknya salah seorang dari kalian itu tidak atau jangan sampai meninggal wafat kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang semestinya ada pada diri setiap orang yang sedang tertimpa musibah adalah selalu berada
di antara khauf dan roja. Khauf artinya dia merasa takut kepada Allah, takut akan dosa-dosanya, takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat yang sama, dia juga harus berada dalam kondisi roja, itu berharap ampunan Allah, berharap rahmat dan kasih sayang Allah azza wa jalla, berharap syurga dan kenikmatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang tatkala tertimpa musibah dan dia dalam kondisi khauf dan roja ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia apa yang diharapkan dan Allah akan amankan kepada dia dari apa yang dia takuti. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, tatkala ada seorang pemuda di zaman Nabi SAW yang sedang sakit parah. Kemudian Nabi SAW menjenguknya dan mengatakan, bagaimana kondisimu? Maka pemuda itu pun mengatakan, ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dhunubi. Dia mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku ini selalu berharap kepada Allah azza wa jalla kebaikan-kebaikan. Namun pada saat yang sama aku juga takut akan dosa-dosaku. Maka apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terkumpul dua hal tersebut, itu rasa takut dan harap pada diri seorang hamba ketika sedang tertimpa musibah, melainkan dengan sebab itu Allah akan berikan kepada dia apa yang diharapkan dan Allah akan amankan, Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takuti. Demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.